Shalom Bapak Ibu Jemaat, kita bersyukur kita boleh ada lagi di minggu yang baru ini. Dan kita akan mengawali renungan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru, hari kami memulai lagi di minggu ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati pikiran kami, meneranginya. Sehingga kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 12 ayat 16 hingga 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah menyesal tak ada gunanya. Menyesal tak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, kita pasti pernah mendengar orang yang selalu berkata, seandainya aku dulu rajin olahraga dan memiliki pola makanan yang benar, ya, aku pasti tidak akan mengalami sakit seperti ini. Atau seandainya aku dulu rajin belajar dan tidak banyak bermain, aku pasti lulus dengan nilai yang bagus. Terus seandainya aku dulu menabung pasti bisa membayar sewa rumah. Atau ya, saya tidak berkekurangan seperti saat ini. Atau seandainya waktu dapat diputar kembali, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dan semacamnya. Nah, Bapak Ibu, kata seandainya di sini jelas mengandung unsur penyesalan dalam diri seseorang. Kita boleh menyesali apa yang telah berlalu. Namun kenyataannya waktu itu terus berjalan, bukan? Dia terus maju, dia tidak mundur. Ya, itu harus menjadi sadaran kita. Walaupun kita berusaha dengan mencucurkan air mata, bahkan air mata darah sekalipun, kita tidak akan pernah mampu memaksa waktu diputar kembali. Ya, kini yang ada hanyalah rasa penyesalan. Ya, bahasa umumnya ya, nasi sudah menjadi bubur, ya. Nah, saudara, rasa penyesalan yang dalam ini juga dialami oleh Esau. Ia telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk sup merah. Akibatnya Esau harus kehilangan berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak hanya kehilangan kesempatan atau peluang, tapi juga tidak lagi beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jangankan menarik kembali hak kesulungannya untuk mendapat berkat yang tersisa saja, tidak ada lagi kesempatan. Dalam hati Esau ya mungkin terbersit ya pikiran seperti ini. Seandainya dulu aku bisa menahan laparku dan tidak pernah menjual hak kesulunganku kepada Yakub, maka aku tidak akan seperti ini. Ya, itu mungkin yang terbersit ya. Esau sesungguhnya telah kehilangan hak kesulungannya karena ia memandang rendah hak kesulungan itu demi memuaskan keinginan dagingnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tentu ini menjadi pelajaran yang sangat penting dan sangat serius bagi kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diberkati dan telah mewarisi janji-janji Tuhan. Namun untuk melangkah menuju berkat itu ada harga yang harus kita bayar. Kita harus menjaga hidup agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanpa penyangkalan diri dan pikul salib kita akan kehilangan hak kesulungan, yaitu berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan dengan bukan memuaskan keinginan daging kita. Itu yang harus kita sungguh-sungguh lakukan. Ingat, jika hak kesulungan kita hilang, jika kesempatan berharga kita hilang, jika berkat, talenta, karunia Tuhan hilang, ya, maka menyesal pun tidak ada gunanya. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup, untuk memelihara dan menjaga berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami supaya kami sungguh memelihara, menjaga berkat-berkat Tuhan yang
sudah Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kami boleh sungguh berkemenangan dalam segala hal. Terlebih kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.